Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang sudah kita dapati sampai hari ini. Segala yang kita miliki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari mulai hari kita dilahirkan sampai nanti kita meninggalkan, itu semuanya itu adalah sebuah pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib kita syukuri bersama. Di antara kenikmatan keimanan, di antara nikmat keislaman kita, keistiqamahan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sesuatu yang tidak ternilai, tidak akan bisa diganti dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, setiap perjalanan kehidupan pasti akan mencapai akhirnya. Segala masa itu adalah ada batasannya. Ada saatnya kita melakukan perkenalan, pada saatnya pula kita akan melakukan salam perpisahan. Begitulah kehidupan manusia di dunia ini. Tidaklah kita akan kekal selamanya di dunia, ya, termasuk semua manusia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan kita semuanya pasti akan menghadapi hari kematian kita. Kita sebagai kaum muslimin, alhamdulillah, kita sudah punya petunjuk yang jelas, nasib yang jelas, dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sudah meyakini dari hari ini kita sudah diminta oleh Allah untuk memilih. Faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Barang siapa mau beriman, ya silakan beriman. Barang siapa yang mau ingkar, mau kafir, ya silakan saja kafir. Ini karena gambaran kehidupan manusia sudah sangat jelas. Dari sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada, dan nanti akan menjadi tidak ada lagi, dan kemudian dihidupkan kembali. Itu semuanya sebuah proses yang mesti kita jalani. Dahulu kita, sebelum kita dilahirkan di dunia ini, di alam arwah, ya, kita tidak tahu. Lalu Allah memasukkan roh kita ke dalam rahim ibu kita. Kita juga tidak tahu, tidak punya pilihan. Lalu Allah melahirkan kita di dunia. Allah memberikan kita semua panca indera yang kita butuhkan untuk bisa menangkap hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini sesuatu. Kalau kehidupan di dunia itu pilihan. Allah memberikan semua kebutuhan agar kita bisa menyaring informasi yang kita dapatkan untuk bisa selamat dalam kehidupan di dunia, dan insyaallah akan memberi keselamatan kita dalam kehidupan akhirat. Lalu Allah akan mematikan kita semuanya, ya, satu persatu dari diri kita. Orang-orang yang kita cintai, ya, orang-orang yang kita kenal, satu persatu nanti akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah
sunatullah, sunnah, ketentuan Allah yang akan berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada manusia yang abadi. Tidak ada manusia yang abadi. Ada kalanya suatu saat dia berada di atas, lalu ada akhirnya dia akan jatuh. Pada saatnya orang akan mungkin berlimpah harta, pada akhirnya nanti akan tidak punya apa-apa. Sampai akhirnya sebelum ajal menjemputnya, maka kita tidak akan membutuhkan apa-apa kecuali amal ibadah yang sudah kita lakukan di waktu di dunia. Hanya bagi seorang muslim kita meyakininya bahwasanya ketika kita mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan. Ketika kita meninggal dunia nanti, kita akan menghadap Allah tabaraka wa taala dengan tidak banyak membawa dosa-dosa. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita akan memasuki pembahasan akhir daripada kisah perjuangan seorang manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun dalam masa kehidupannya, dari mulai beliau diangkat menjadi Rasul di kota Mekah sampai beliau hijrah di kota Madinah, mengisi seluruh sendi kehidupannya dengan berdakwah, menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Dari mulai pengikut yang hanya segelintir orang, sampai pada akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam atas pertolongan dari Allah bisa menyebarkan Islam di seluruh jazirah Arab pada waktu itu, sehingga Islam dikenal di seluruh dunia. Sehingga ketika tugas risalah menyampaikan itu sudah selesai, berarti urusannya seorang nabi itu sudah selesai di dunia. Sehingga yang terjadi nanti akan meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan salah satu peristiwa yang wajib yang harus kita jadikan pelajaran adalah terkait haji wada ini atau haji perpisahan. Selama hidup Rasulullah hanya sekali, sekali melakukan ibadah haji, sekali, haji pertama dan sekaligus terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah sudah di antara tanda-tanda kesalihan seseorang, termasuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ketika kita sudah memasuki usia yang senja, 60, 70 tahun, kita sudah harus mulai berwasiat kepada anak cucu kita. Segala macam yang kita perlu mewasiatkan kepada anak cucu kita. Yang utama adalah berwasiat kepada anak cucu kita, keturunan kita, agar jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang harus kita senantiasa tanamkan kepada anak-anak kita, anak keturunan kita. Sebagai seorang muslim, tentu yang paling utama adalah anak keturunan yang senantiasa mendirikan salat, karena itu adalah tiangnya agama. Ketika salatnya baik, insyaallah yang lain-lain akan mengikuti. Kalau salatnya buruk, maka yang lain-lain akan lebih buruk lagi. Maka kita mengikuti contoh-contoh para ulama salafus sholih dan para anbiya, senantiasa mewasiatkan kepada anak cucunya agar senantiasa menjadi orang yang muslim, yang senantiasa taat untuk menjalankan seluruh syariat agama Allah dengan benar. Jemaah rahimakumullah, di sekitar tahun ke-10 Hijriah, 10 tahun Rasulullah berada di Madinah, bagaimana Islam itu sudah sangat berkembang. Dari tadinya sebuah komunitas kecil yang diremehkan oleh orang-orang pada waktu itu menjadi sebuah komunitas yang kuat,
dengan pertolongan Allah, dengan gencar Rasulullah sudah mendakwahkan Islam tanpa pandang bulu, baik melalui jalur damai ataupun jalur peperangan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan peperangan di kala hidupnya? Karena memang itu perintah Allah di zaman itu. Ya, tidaklah bisa orang itu akan memberikan pengaruh kepada suatu kecuali dia berkuasa, kecuali secara politik dia berkuasa. Sama di sekarang, zaman sekarang saja juga sama. Ketika orang punya kekuasaan politik, maka dia akan bisa menyebarkan segala sesuatu yang menjadi idenya. Itu. Begitu juga ini akan terjadi selama hidup manusia. Ya, makanya Rasulullah melalui perintah Allah berusaha menanamkan ajaran-ajaran syariat agama Allah ke daerah-daerah yang diperintahkan oleh Allah untuk disebarkan dakwah agama Islam. Agar apa? Agar agama Islam menjadi agama yang kuat, yang bisa menyebar ke seluruh dunia sehingga bisa kita kenal sampai hari ini. Ini karena perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, dari mulai pengikut yang sedikit, kita tahu pada saat perang Badar pasukan Rasulullah hanya berjumlah 300 orang, ya. Ketika peperangan Uhud misalnya hanya sekitar 1.000 orang. Itu. Akan tetapi ketika memasuki akhir-akhir hayat beliau, ketika terjadi penaklukan kota Mekah, kaum muslimin sudah bisa mengumpulkan sekitar 10.000 orang. Luar biasa, ya. 10 tahun mempunyai pengikut yang masuk Islam sudah di atas 10.000. Jamaah rahimakumullah, pada saat haji wada Rasulullah itu diikuti oleh sekitar 100.000 orang bareng-bareng, ya, melakukan haji dari suku-suku Arab yang sudah meluk agama Islam. Di akhir kehidupan Rasulullah itu diikuti oleh sekitar 100.000. Ya, jangan bayangkan 100.000, ada yang naik kuda, naik unta, okay, berjalan beriringan, melakukan talbiyah, luar biasa, ya. Ini 100.000, ini sebuah pemandangan yang luar biasa dari kelompok yang minoritas kecil yang ditindas zaman dahulu ketika masih berada di Mekah menjadi sebuah kelompok yang besar dan kuat. Dan ini akan terus berlangsung sampai setelah Rasulullah meninggal dunia. Pada akhir-akhir tahun 10 Hijriah banyak sekali tanda-tanda bahwasanya Rasulullah akan meninggal dunia. Ya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari kejadian-kejadian yang terjadi. Begitu juga dengan kejadian atau hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya pada saat turun surat An-Nasr, idza jaa an-nasrullah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak melakukan istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Taala. Pada setiap ruku dan sujud beliau membaca istighfar, subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Itu biasanya sebelum diturunkannya surat idza jaa an-nasrullah, beliau biasanya membaca subhana rabbiyal azim di waktu ruku dan subhana rabbiyal a'la di waktu sujud. Akan tapi ketika turun surat An-Nasr ini, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, beliau banyak membaca itu tadi, subhanakallah bihamdika al-mahfidi dan seterusnya. Banyak beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagai seorang nabi tentunya beliau tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Tugasnya menyampaikan risalah itu sudah selesai. Kalau sudah selesai ya gari nopo dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala itu. Makanya Rasulullah banyak berpesan menjelang akhir daripada kehidupan beliau sallallahu
alaihi wasallam. Di antara tanda-tandanya Rasulullah sudah menyebarkan. Dalam setiap kesempatan beliau menuliskan surat kepada raja-raja di seluruh dunia pada waktu itu. Arab ditampa, Arab ora itu tidak dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau surati semua raja-raja, tidak pandang bulu. Ya, secara global maknanya adalah ketika Rasulullah menyurati kepada sebuah kaum, ya, dengan mengucapkan Bismillah, wahai sebuah kaum kalian masuk Islamlah, ya, nanti insya Allah akan selamat, begitu. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, ya. Kalau sudah masuk Islam nanti tidak akan diperangi oleh Rasulullah. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, syaratnya harus membayar jizyah atau pajak kepada pemerintah kaum muslimin. Akan tetapi perkara agama adalah tidak pernah dipaksakan. Negara-negara atau daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka bebas untuk memeluk agama apapun, ya, walaupun sudah berada di lingkungan pemerintah Islam. Akan tapi secara umum penduduknya dibebaskan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini, ya, beliau mengirim surat kepada Romawi, kepada Persia, kepada negeri-negeri di Syam, ya, kepada negeri-negeri di Yaman, di Afrika, di Mesir, ya, pada waktu itu. Ini semuanya diberi surat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menerimanya dengan baik, ada yang menolaknya, bahkan ada yang membunuh utusan Rasulullah. Ini kemarin sudah kita bahas terkait perang Mu'tah. Itu penyebabnya karena utusan Rasulullah yang membawa surat dibunuh oleh mereka. Ini kalau ada utusan dibunuh, ini sama saja mendeklarasikan peperangan. Ini sehingga Rasulullah senantiasa mengedepankan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan subhanallah, seluruh negeri-negeri pada waktu itu sudah ditaklukkan. Ya, kota Mekah sudah ditaklukkan, suku di Taif juga sudah ditaklukkan, ya. Itu sebagai tanda bahwa akan berakhir masa-masa kenabian. Di akhir tahun ke-10 di bulan Ramadan itu Rasulullah biasanya iktikaf di tahun-tahun sebelumnya adalah 10 hari biasanya. Akan tetapi ketika di bulan Ramadan terakhir di tahun yang ke-10 beliau iktikafnya 20 hari. 20 hari. Ya. Kalau beliau iktikaf itu benar-benar iktikaf. Ya, dari mulai subuh itu 20 hari tidak pernah pulang ke rumah kecuali untuk menunaikan hajat. Ya, kecuali ke kamar mandi, kecuali semuanya beliau tidak tidak keluar dari masjid kecuali untuk kepentingan yang memang tidak bisa ditunda. Gitu. Ini namanya iktikaf seperti itu. Ya, ini. Jadi monggo kalau panjenengan nanti punya kesempatan, punya kemampuan, ya, panjenengan usahakan melakukan iktikaf seperti iktikafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau biasanya 10 hari terakhir itu iktikaf. Tapi di akhir tahun kematian beliau, wafat beliau, yaitu di tahun 10 Hijriah, beliau melakukan iktikaf selama 20 hari. Itu. Ya. Ketika beliau sedang iktikaf itu beliau mengurangi interaksi dengan para sahabat. Ya. Semuanya dibatasi. Beliau lebih mengkonsentrasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Taala. Begitu juga jemaah rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, ya. Yang pertama turun adalah surat Al-Alaq di Mekah, lalu turun berangsur-angsur. Lalu setiap tahun malaikat Jibril itu ngetes bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bulan Ramadan beliau menyimak bacaan Al-Quran. Apakah sudah benar? Apakah ada kekurangan? Apakah ada kekeliruan?
Siapa yang menempatkan ayat-ayat berurutan dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, itu adalah atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Itu. Misalnya ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Itu berada di tengah-tengah surat yang membicarakan hal yang lain. Itu bukan atas kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi memang itu adalah perintah Allah. Bagaimana Allah menyusun sedemikian rupa sehingga terjadi 114 surat tersusun dalam sebuah kitab yang sangat rapi, baik secara susunan bahasa maupun konteksnya, isinya. Ini semuanya adalah atas perintah Allah Tabarak wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin ada tumpang tindih dalam ayat Al-Quran, tidak ada kontradiksi, ya. Berbeda kalau itu diatur atau disusun oleh manusia. Itu. Contoh, ketika panjenengan sedikit mempelajari tentang keajaiban Al-Quran, itu kata-kata misalnya antara kata-kata daratan dan lautan itu terbagi menjadi di Al-Quran itu sesuai dengan porsi daratan dan lautan yang ada di dunia ini. Itu contoh, ya contoh. Atau antara kata-kata laki-laki dan perempuan itu jumlahnya hampir sama. Antara sorga dan neraka itu jumlahnya ketika dicari dalam Al-Quran jumlahnya sama persis. Ini sekali lagi, kalau bukan dibuat oleh zat yang maha mengetahui, tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Makanya sampai hari ini, ya, tidak ada orang yang bisa memalsukan Al-Quran. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ya, bahkan Allah sudah menantang kita. Kalau manusia dan jin berkumpul untuk membuat satu surat saja, ya, untuk Al-Quran, maka tidak akan bisa. Ini luar biasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Ya, sampai hari ini tidak ada yang mampu, teknologi apapun juga tidak akan mampu untuk membuat satu saja surat yang semisal Al-Quran. Ini yang harus kita imani. Karena memang kenyataannya demikian. Kenyataannya demikian. Ini sangat-sangat tidak mungkin dibuat oleh seorang manusia. Apalagi manusia yang hidup 1400-1500 tahun yang lalu. Di mana tidak ada alat-alat yang canggih sekarang ini, tidak ada. Jadi di akhir tahun kehidupan Rasulullah, Jibril itu mengulang 2 kali. Kalau biasanya di tahun yang biasa itu Jibril murojaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali. Makanya ketika di akhir tahun kehidupan Rasulullah, Jibril murojaah 2 kali di bulan Ramadan. Makanya kenapa kita disunahkan untuk banyak membaca murojaah Al-Quran di bulan Ramadan ini, mengikuti yang biasa dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Akan tapi bukan berarti di bulan yang lain juga tidak, ya. Di bulan yang lain, di hari-hari yang lain juga monggo usahakan jangan lewatkan hari-hari kita kecuali kita membaca ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Di antara tanda yang lain, Rasulullah juga berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau diutus ke negeri Yaman. Beliau bersabda, "Ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha aw la'allaka an tamurru bi masjidi hadha aw qabri." Ya, bahwasanya beliau mengutus Mu'adz bin Jabal pada tahun itu. Beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mungkin tidak bertemu aku lagi setelah tahun ini
dan mungkin saja engkau akan melewati masjidku ini dan kuburanku ini. Ini sebagai seorang nabi, ya, makanya beliau sudah mengetahui bahwasanya ajalnya sudah dekat. Itu makanya pada bulan Dzulqa'dah, ya, Dzulqa'dah itu beliau di akhir bulan Dzulqa'dah beliau mempersiapkan untuk menunaikan ibadah haji yang dikenal di sirah namanya haji wada. Haji perpisahan, ya. Haji wada itu artinya haji perpisahan dan terjadi di tahun ke-10 tahun Hijriah yang ke-10. Ya, bulannya di bulan Dzulqa'dah, beliau berangkat kurang lebih akhir daripada bulan Dzulqa'dah, ya, karena haji itu dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Itu. Beliau menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah kurang lebih 8 hari. Itu bersama rombongan 100.000. Sekali lagi, beliau woro-woro, ya, woro-woro zaman dahulu ya tidak seperti sekarang, ya. Kalau zaman sekarang sih lewat HP ya cepet nih. Kalau zaman dahulu ya woro-woro ya benar-benar disampaikan dari mulut ke mulut. Itu kayak misalnya di medan peperangan zaman dahulu, bayangkan bagaimana caranya mengatur 3.000 atau 10.000 pasukan. Ya kan, pernah berpikir ini bagaimana? Ya, itu memang dari mulut ke mulut, ya, dari komandan menyampaikan kepada bawahnya ke satunya lagi, akhirnya sampai kepada yang sedang melakukan peperangan. Begitu cara mengatur pasukan yang besar di zaman yang tidak ada telekomunikasi. Kalau sekarang pakai HT bisa nggih, atau pakai HP bisa, mudah. Zaman dahulu luar biasa ini. Begitu juga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin sekitar 100.000 orang, mereka melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu Mekah itu sudah berhasil ditaklukkan, artinya Mekah itu sudah menjadi negara Islam yang berada di bawah naungan kaum muslimin di Madinah. Itu yang memimpin masih si Abu Sufyan, ya, karena beliau sudah masuk Islam. Pada hakikatnya seluruh Mekah, seluruh Taif pada waktu itu sudah berada di tangan kekuasaan kaum muslimin. Lalu beliau sampai berangkat sekitar 4 hari menuju Mekah di bulan Dzulqa'dah. Beliau menunaikan salat zuhur sampai di Dzulhalifah sebelum asar. Lalu beliau menunaikan salat asar dengan qashar, kemudian mengenakan pakaian ihram. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan safar itu beliau tidak pernah salat 4 rakaat, ya, akan tapi senantiasa beliau mengqashar salatnya, dan ini adalah yang paling baik yang harus kita ikuti. Jangan mengikuti contoh-contoh yang lain. Itu ketika kita melakukan safar, salat yang 4 rakaat kita jamak qashar, ya, baik jamak yang di akhir ataupun di awal. Kalau panjenengan melakukan perjalanan ke Jakarta misalnya siang hari, ya, kalau mau jamak di awal berarti melaksanakan zuhur dan asar sekaligus, tetapi dilaksanakan 2 rakaat. Atau kalau di akhirnya di waktu asar berarti panjenengan juga melakukan zuhur dan asar di waktu asar itu dengan diqashar 2 rakaat dan 2 rakaat. Itu sampai akhir, ya, sampai pulang. Sampai di Mekah beliau melakukan tawaf, ya, lalu melakukan sya'i, ya, dan seterusnya melakukan ritual umroh, ya, ritual umroh, karena belum masuk bulan haji. Ketika berangkat sampai di sana, biasanya jemaah haji seperti yang sudah pernah melaksanakan, itu yang pertama dilakukan adalah melakukan umroh, melakukan tawaf dan sya'i. Ini yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada
hajinya itu adalah mulai tanggal 8 Zulhijjah. Seluruh prosesi haji itu hanya waktunya itu dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Orang haji itu hakikatnya ibadahnya hanya 6 hari. Itu hajinya. Sementara yang lain adalah bukan merupakan kewajiban. Itu. Ya. Kenapa kita ibadah hajinya lama? Karena memang proses administrasi, proses transportasi dan sebagainya itu karena banyak manusia sehingga membutuhkan waktu, sehingga harus bergantian. Itu kenapa prosesnya bisa lama itu. Akan tetapi inti hajinya adalah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Berbeda kalau umroh. Kalau umroh ya hanya cukup 1 hari. Bukan 1 hari, malah sekitar 2 jam pelaksanaannya. Itu selesai. Ya 2 jam. Kita melakukan umroh, melakukan tawaf dan syai 2 atau 3 jam. Setelah itu tahalul, mencukur rambut, selesai ibadah umroh. Itu seperti itu. Itu. Lalu beliau sampai di sebuah tempat di Mina, ya, setelah matahari terbit dari Mina, beliau menuju Arafah. Beliau menuju Arafah dan berhenti di sebuah tempat, kalau sekarang sudah dibangun masjid yang namanya Masjid Namira, dan beliau bersabda pada saat itu. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa antum tus'alu anni fama antum qailun. Ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, ketika kalian nanti ditanya tentang aku, apa jawaban kalian? Ini, ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, nanti kalian akan ditanya di hari akhirat nanti. Kalian ditanya tentang Muhammad, tentang Nabi kamu ini. Apa jawaban kalian? Maka para sahabat menjawab, mereka menjawab, nashhadu annaka qad balaghta. Kami bersaksi bahwa engkau Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalah, wa addaita wa nasakhta, ya. Lalu engkau sudah memberi nasihat dan sudah memberi segala macam pengajaran tentang syariat agama ini, dan kamu sudah menunaikan amanat. Wa addaita itu artinya menunaikan amanat. Ini jawaban para sahabat. Ini ketika sampai di situ, Rasulullah di hadapan 100.000 orang, yang mungkin lebih karena nanti bercampur dengan penduduk di wilayah itu. Beliau berkhotbah seperti itu. Apa yang akan kau katakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala besok di yaumul kiamah tentang aku? Kata Rasulullah. Mereka menjawab, kami menjadi saksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, engkau sudah menunaikan amanah, dan kamu sudah menasehati. Apa jawaban Rasulullah? Qala bi isba'ihi asyayabihi yarfa'uha ila sama yankutuha ilan nas. Ya, artinya Rasulullah sambil mengacungkan jarinya ke atas, ya, sambil berkata, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Itu maksudnya. Okay. Ketika para sahabat menjawab demikian, Rasulullah sambil mengangkat tangannya ke atas sambil menyatakan seolah-olah, ya Allah, saya sudah menyampaikan risalah, saya sudah menasihati umatku, saya sudah menunaikan amanah. Saksikanlah bahwa saya sudah melaksanakan tugasku sebagai seorang Rasul. Ini, ya, ini para sahabat yang mulia, mereka orang-orang yang alim, mereka tahu bahwa ini adalah saat-saat perpisahan. Orang yang sedemikian besarnya, orang yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersiap-siap untuk meninggalkan dunia. Sekali lagi, ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita semuanya, jangankan kita nabi, ya, nabi, orang yang sempurna, mati. Apalagi kita. Makanya kita harus ingat, ketika
kita masih diberi kehidupan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita biarkan kehidupan kita sia-sia. Lalu setelah beliau berkhutbah, turunlah ayat ini. Menurut para ulama, ayat ini surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, ini ayat terakhir yang turun. Setelah ini ayat turun, sudah tidak ada lagi Al-Quran, sudah selesai. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Dalam kalimat yang sangat jelas, ya, sangat jelas. Agama Islam telah sempurna pada saat Rasulullah masih hidup. Segala sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah itulah agama Islam. Segala yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu berarti bukan agama Islam. Secara syariat seperti itu. Ayatnya jelas sekali. Ya, nanti didukung oleh hadis-hadis Rasulullah dengan segala macam wasiat yang terjadi di pada saat haji wada. Nanti kita akan bahas. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas engkau nikmati. Ya, sudah dicukupkan, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah diberi kabar oleh Allah langsung. Nikmatku kepadamu Muhammad sudah cukup. Begitu juga kepada umat Islam sudah dicukup. Ya, sudah diturunkan Al-Quran, sudah dimenangkan agama Islam ini terhadap agama-agama yang lain. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku sudah ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Ini tonggak sejarah. Jamaah rahimakumullah. Ya, para sahabat menangis sebagian besar. Ya, di sini diriwayatkan Umar bin Khattab menangis. Ya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Ya, apa jawaban Umar? Sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Kalau sudah di atas itu, ya, pasti Arab mudun, ya. Tidak ada yang sempurna kecuali akan ada kekurangan. Kalau sudah sempurna ya pasti akan berkurang. Itu. Salah satunya adalah dengan kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam tersebut tersendiri ketika sudah mencapai puncaknya nanti akan berkurang. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Kita akan bahas terkait wasiat Nabi pada saat haji wada. Ini hadisnya sangat mutawatir. Ya, kenapa? Kenapa mutawatir? Karena pada saat itu dihadiri oleh berapa orang? 100.000. Hampir semua sahabat meriwayatkan, ya, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat haji wada. Kita sebagai kaum muslimin semestinya tidak ketinggalan, ya, untuk membaca wasiat Nabi kita di akhir kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya, beliau berkhutbah setelah memuji biasa dengan innal hamda dan sebagainya, lalu beliau bersabda, amma ba'du ayuhan nas, adapun wahai manusia, isma'u minni ubayyin lakum, dengarkanlah dariku, saya akan menjelaskan, akan berwasiat kepada kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan masih menjumpaimu sesudah tahun ini. Ya, ini sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai utusan Allah, maka dia tahu akhir-akhir kehidupan beliau, sehingga beliau bersabda demikian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Itu. Ya, saya tidak tahu apakah saya akan bisa berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Fi mauqifi hada, di tempat kita berdiri sekarang. Ayuhan nas, lalu beliau melanjutkan, wahai manusia, inna dima'akum a'radakum kharamun alaikum.
ila an talqaw rabbakum. Ini wasiat beliau yang berikutnya. Wahai manusia, sesungguhnya darah dan kehormatan kalian, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Tidak boleh saling memperolehnya dengan cara yang tidak dibenarkan. Haram. Jadi jiwa, harta, kehormatan kaum muslimin sesama manusia itu tidak boleh kita langgar. Artinya seperti itu. Inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum, sampai engkau menemui Tuhanmu, sampai kamu mati. Itu artinya. Ya, kita tidak boleh melanggar hak orang lain, kita tidak boleh membunuh orang lain, kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kita tidak boleh merusak nama baik orang lain dengan hal-hal seperti itu. Semuanya adalah haram buat kaum muslimin. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya harimu ini, ya, fi syahrikum hada, dan bulanmu ini, karena pada itu adalah bulan haram. Bulan haram itu ada 4, ya, itu masuk dalam bulan haram. Fi baladikum hada, di negerimu ini, di negerimu maksudnya di Mekah. Mekah adalah kota haram. Ala hal balaghtu, ya, ingatlah, sudahkah, saksikanlah kamu, aku sudah menyampaikan. Allahumma fashhad, sambil menunjuk ke atas Rasulullah, ya Allah saksikanlah saya sudah menyampaikan. Itu maksudnya seperti itu. Bagaimana emosionalnya mungkin kalau yang menghadiri pada waktu itu, ya. Sesungguhnya darah, harta, kehormatan sesama kaum muslimin haram untuk ditumpahkan oleh orang lain, oleh kaum muslimin yang lain. Kita tidak boleh membunuh orang lain tanpa hak, tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak, tidak boleh merendahkan orang lain tanpa hak, tidak boleh memfitnah dan sebagainya. Maknanya seperti itu. Faman kanat indahu amanatun falyu'addaha ila man i'tamanahu 'alaiha. Barang siapa yang diberi amanat maka dia wajib untuk menunaikan amanatnya. Ini wasiat Rasulullah. Ini berapa dari kaum muslimin yang sekarang tidak mengindahkan wasiat Rasulullah. Ketika diberi amanah mereka khianat. Ada Rasulullah, ya. Ketika kita diberi amanah maka hendaklah menyampaikan yang diamanahkan itu kepada yang berhak. Apapun amanah itu. Amanah ini berat, ya, akhi. Nanti kita akan ditanya terkait amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kalau kita tidak menunaikan amanah yang kita emban. Ini termasuk diantara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul pasti tahu nanti di kemudian hari banyak kaum muslimin yang tidak amanah. Ketika diberi amanah dia khianat. Ini. Makanya Rasulullah ini menyampaikan itu. Kita lanjutkan. Wa inna riba jahiliyah maudhu'. Sesungguhnya riba jahiliyah sudah dihapus. Ini. Allah dan Rasulnya pada saat haji wajah menyampaikan dengan sangat tegas. Riba, segala macam riba, segala macam kelebihan daripada hutang yang kita berikan kepada orang lain itu riba. Ini, ya, sudah dihapus karena Allah sudah menyatakan demikian, haram, ya. Falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian modal pokoknya, la tadlimuna wa la tudlamun, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Wa qadallahu alla riba, ya, bahwasanya Allah sudah larang kita untuk melakukan riba. Wa inna awwala riba abda'u bihi ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba yang pertama dihapuskan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Iya. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita
ya, agar memperhatikan bahwa riba ini akan senantiasa merusak tata kehidupan masyarakat. Sesuatu yang kita warisi dari orang-orang dahulu, Ahlul Kitab, orang Yahudi dan Nasara, mereka melaksanakan riba. Dan kita kaum muslimin sekali lagi kita usahakan semampu kita untuk menghindar dari riba, menghindar segala macam bunga bank konvensional itu riba. Kita usahakan menghindar dari itu. Kita boleh menggunakan jasa perbankan untuk keuangan-keuangan yang memang harus, tapi janganlah kita melakukan misalnya deposito di bank ribawi, haram hukumnya. Haram sekali lagi. Apalagi kita melakukan yang seperti apa? Bank harian itu ya, itu lebih besar lagi. Ya walaupun kecil juga haram. Apalagi yang besar. Itu. Ini semuanya haram ya akhi. Tinggalkan itu semuanya. Fa'ilam tantahu fa'adanu bi kharbi minallahi rasul. Ancamannya demikian. Ketika kalian tidak berhenti dari riba, maka ingat Allah dan Rasulnya sudah menabuh genderang perang. Ini. Dan di wasiat Rasulullah ketika mau meninggal dunia, beliau menyebut tentang riba. Ini menandakan bahwasanya nanti akhir zaman riba akan semakin marak, semakin banyak ya orang melakukan riba, menganggap bahwa itu adalah halal. Ini menganggap bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang halal. Karena kadang-kadang alasannya boxing penting pada bedar itu ya, nyongge butuh ya. Ya nyong utang kan butuh ya. Sing utangnya juga nulung tapi untung. Iya, ini. Wa inna dima'al jahiliyati mawdu'ah. Sesungguhnya dima'al jahiliyah itu maksudnya kasus-kasus yang pembunuhan, kejahatan di masa jahiliyah semuanya sudah dihapus pada saat Rasulullah sudah selesai dengan Islam. Maka hal-hal yang terkait urusan di zaman sebelum Islam itu dihapus. Segala macam tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu semuanya dihapus oleh Allah dan Rasulnya. Itu pada saat Islam sudah sempurna, maka hukum-hukum yang berlaku di masyarakat jahiliyah pada waktu itu ya semuanya dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlanjutkan. Wa inna awala damin nabda'u bihi damu Amir bin Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya yang pertama dihapuskan dari darah ini terkait masalah darah adalah dari seorang yang bernama Amir bin Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib. Ini masih keturunannya warganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna masiral jahiliyati mawdu'ah ghairas sadanati was saqaya. Semua urusan-urusan jahiliyah semuanya dihapus kecuali permasalahan pembunuhan yang disengaja dan permasalahan saqaya. Saqaya ini masalah pembelian air minum kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Ya, memang dari zaman dahulu kala ada suku yang dipercaya oleh masyarakat Arab untuk diberi keistimewaan yang berhak untuk mengelola memberi minum orang yang ibadah haji sampai hari ini masih dipegang oleh suku yang ditunjuk oleh Rasulullah zaman dahulu. Itu termasuk juga yang berhak untuk memegang kuncinya juga sampai hari ini tidak berubah. Itu keturunan sampai hari ini masih dipegang. Itu. Ma qutila bil asa wal hajar wa fihi mi'atu ba'ir. Barang siapa yang membunuh ya
atau diat bagi orang yang terbunuh dengan tongkat atau dengan batu, maka diatnya, tebusannya adalah 100 ekor onta. Nih, ya, kalau syariat agama Allah, orang yang membunuh itu kalau mau tebus itu adalah 100 ekor onta. Berapa satu ekor unta harganya? Ya, kurang lebih bisa sampai 50 juta. Ping 100 pira. Akeh 5 miliar itu satu. Kalau syariat ditegakkan, ya kalau tidak bisa membayar diat berarti harus kisos kalau orang bunuh. Ya, kalau mau membayar, kalau diat itu kalau keluarganya memaafkan. Ya, kalau ada orang membunuh misalnya, sebulan membunuh fulan, keluarganya maafkan, minta tebusannya itu. Tebusannya 100 ekor onta, ya sekitar 50 miliar. Ini makanya orang membunuh dalam agama Islam ini luar biasa. Ya, bisa kisos, bisa diatnya juga sangat mahal, sehingga tidak sembarang orang itu melakukan pembunuhan. Kalau sekarang sih di hukum yang berlaku, orang membunuh kadang-kadang bebas nih, paling-paling di penjara berapa hari sudah selesai. Di penjara seumur hidup, akhirnya ngomong pada negara. Gini betul. Nambah beban panjenengan bayar pajak itu. Faman zada fahuwa min ahlil jahiliyah. Barang siapa menambah-nambahi, ya, kalau ada kok minta diatnya lebih dari yang sudah ditentukan, maka dia termasuk ahlil jahiliyah, maka dia masuk ahli jahiliyah. Ya, artinya dia berdosa, tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk minta tebusan lebih dari yang sudah ditentukan. Lalu Rasulullah sekali lagi mengangkat telunjuknya. Ya, ada hal balaghta. Ya, ingat, ya, sudahkah saya menyampaikan kepada kalian semuanya, sambil menunjuk tangannya. Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Ini setiap saat, ya, Rasulullah senantiasa seperti itu. Satu baris lagi. Amma ba'du, ya, dalam kesempatan yang lain beliau bersabda, ayuhanas wahai manusia, inna syaitan qad ya'isa ayyu'bada fi ardikum hadhihi. Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk disembah di bumimu ini, di negerimu ini. Ya, artinya pada saat itu syaitan sudah tidak bisa memalingkan orang-orang Arab dari agama Islam, sudah berputus asa. Ya, karena memang Haramain, ya, negara tanah haram dilindungi oleh Allah dari syaitan. Syaitan sudah putus asa. Oh wis nih, ketika agama Islam sudah menang, ya sudah. Okay. Akan tetapi bukan berarti walaupun syaitan sudah orang Arab pada waktu sudah meninggalkan penyembahan berhala dan sebagainya yang besar, akan tetapi dosa-dosa kecil tetap bisa gini, ya, syaitan tetap bisa mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa-dosa kecil. Ya, ketika orang sudah tidak, ya kayak kita misalnya, kita sudah tidak melakukan sesajen, kita sudah tidak percaya jimat, kita sudah tidak percaya hal-hal yang neko-neko, akan tetapi tetap saja masih syaitan berusaha untuk menyesatkan kita dengan hal-hal yang sepele, kita anggap sepele. Ini seperti sabda Rasulullah, walakinnahu qad radiya ayyuta'a fi ma siwa dalika mimma takhtakhiruna min a'malikum. Bahwasanya dia akan sangat senang dengan diikuti perkara-perkara yang selain daripada tadi kesyirikan, sesuatu yang kamu anggap remeh. Fakhdaruhu ala dinikum, maka perhatikan agama kalian. Perhatikan agama kalian. Jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, segala macam hal. Mungkin kita terkait kesyirikan alhamdulillah sudah jauh, akan tapi terkait tadi riba, terkait
perlakuan adil, terkait amanah, terkait ibadah-ibadah yang lain. Syaitan senantiasa akan berusaha menyelewengkan kita dari jalan yang benar. Makanya kita harus hati-hati. Fakhdaruhu ala dinikum. Ya, maka perhatikan agama kalian. Jangan sampai kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita melakukan dosa-dosa. Walaupun kecil, kalau sering dilakukan akan semakin menjauhkan kita dari kebenaran. Jamaah rahimakumullah, belum selesai, masih lumayan panjang. InsyaAllah kita lanjutkan tentang wasiat Nabi pada waktu haji wada. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.